jangan eh, sungkan-sungkan atau jangan malas-malas untuk kita masuk ke dunia digital. Pak Michael Ong tidak pernah bicara tentang bagaimana itu profit yang sangat tinggi. Betul. Tidak. Tetapi Pak Michael Ong selalu ngomong dengan saya, bagaimana masyarakat, orang nyaman, Ya, aman, betul. senang dan tinggal. Ada rumah seperti itu dirobohkan, dibangun lagi, otomatis bangun 2 lantai. Ya. Mau dijual harga berapa? Dan siapa yang mau beli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita di penghujung tahun 2021 menjelang tahun 2022 kita bersua, dan hari ini saya Haji Norman dengan program Singkong dan Kopi hadir bersama kita Michael Ong, sahabat lama saya. Siap. Luar biasa. Selalu kangen dengan ide-ide brilianmu, Iya. Pak Michael. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Puji alhamdulillah. syukur. Ya, Iya. puji Tuhan, Pak. Dan selamat juga merayakan Natal, Pak Jo. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan selalu diberkati. Amin, amin, Ya. amin. Pak Jo, terima kasih atas kehadirannya di Singkong dan Kopi malam ini. Dan tentu Pak Jo malam ini, hari ini kaget. Mestinya harus tahun baru dan berlibur kan begitu, tetapi harus hadir bersama saya dengan, di sini. Ini intinya kami ingin bersama-sama, kita bersama Pak Yo, untuk merefleksi tentang properti di tahun 2021 dan tahun 2022. Ya. Saya yakin kita harus belajar bagaimana tahun kemarin properti kita bagaimana, dan properti kita di tahun 2022 itu akan bagaimana. Tentunya untuk Surabaya dan Jawa Timur. Bisa kita mulai Pak Yo, kita santai. Silakan. Ya. Ya. Tapi penampilan kita sama kayak Pak Yo ya, Ya. sama-sama batik. Ya, kita pecinta batik, Pak. Pecinta batik, pecinta Republik ini Pak Yo. Betul. Ya, Pak Jo, perkembangan properti bagaimana Pak Michael Ong tentang properti kita ini yang walaupun di Surabaya, di Sidoarjo, perkembangannya di tahun 2021 bagaimana? Ya, jadi gini, kalau kita boleh lihat mengenai perjalanan properti ya Pak ya, dari lampau sampai sekarang, seharusnya kalau kita perhatikan itu di sekitar tahun 97, 98 itu Oke. terjadi krismon ya. Krismon. Ya. Oke. Nah, setelah itu terjadi boom Boom. atau booming properti. Properti. Intinya itu. Nah, kemudian kita lihat 10 tahun kemudian Oke. ya. Oke. Di tahun 2007 ya. 2027 ya? 2007 betul. 2007, Oke, 2007 betul. 2008 Oke. itu terjadi boom, tapi masih belum boleh katakan nggak terlalu signifikan naiknya. Betul. Tapi tetap ada kenaikan. Terjadi kalau istilah di properti adalah booming properti. Booming properti. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di tahun 5 tahun kemudian ya. 5 tahun Di kemudian. tahun 2012 Ya, ya 2013. 2013. Ya. Wah, itu gila-gilanya itu properti. Ya. Ya, kenaikan tanah terutama di Surabaya ini menyeluruh Pak. Ya. Menyeluruh. Jadi Pak Haji, jadi bukan hanya di Surabaya aja ya, tapi yang kalau kita lihat utama di Surabaya ini meningkatnya sangat luar biasa. Sangat luar Ya, biasa. jadi kenaikan bukan 1, 2, 3 kali, Ya. tapi bisa sampai 10 kali harga tanah. Ya. Ya, yang mana biasanya itu sekitar 2 juta, 1 juta, 2 juta, ini bisa sampai 15 juta Per meter per persegi. meter persegi. Oke. Ya. Itu luar biasa sekali 2012, 2013 ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi, seharusnya ya di 2021, 2022 Ya. ini seharusnya terjadi booming properti. Naik lagi gitu Iya. Pak Michael Ong. Ya. Oke. Nah, cuman memang kendalanya kita kena musibah pandemik COVID-19. COVID-19. betul. Makanya harga properti Sempat anjlok? istilahnya terrem ya. Oke.
Ya, Stagnan begitu ya? Stagnan, Oke, stagnan. stagnan begitu. Seharusnya sudah mulai naik, tapi dia nggak bisa naik gitu loh. Karena apa? Kemampuan daya beli Iya. dari masyarakat itu istilahnya terganggu. Iya. Ya, mereka atau kita istilahnya kita save untuk pribadi, untuk kesehatan, untuk kebutuhan dan lain-lain. Yang sifatnya darurat pada posisi Betul, COVID betul. ini. Oke, Karena Pak, ya. kita mengutamakan adalah ya kita aman dulu aja. Betul, betul. Ya, kita nggak tahu kondisi dari perekonomian bagaimana. Nah, Oke. makanya wait and see semuanya. Pak Michael, saya potong sebentar. Tentunya kalau kita melihat di tahun 97 dengan Krismon ya. Ya, Kemudian booming kita di 5 Ya. tahun kemudian. ya. Kira-kira berapa unit sih kalau kenaikan daripada hitungan Ya, unit rumah yang sudah dibangun di Surabaya atau Ya. di Sidoarjo atau di Jawa Timur ini, ya. kenaikannya sudah sampai berapa persen Pak? Jadi kalau kita lihat dari supply ya. Ya, Jadi suplainya ini cukup banyak sebetulnya. Cukup banyak. Jadi kenaikannya itu bisa sampai 70-80%. oke. Ya. Berarti banyak dong jumlah unit yang Benar. dibangun. Benar. Oke. Nah, Oke. nah, kemudian cuman yang pada saat pandemik ini ya, Iya. pada saat pandemik itu. Iya. Jadi sebetulnya penjualan kecuali pada saat masa PPKM, benar ya. Oke, iya. Nah, kita ngomong di luar itu cukup bagus. Penjualan properti masih boleh dikatakan cukup bagus, cuman masih di kalangan yang boleh katakan waktu itu 500-an. Betul. 500 ke bawah. Ya. Sekarang sudah di atas itu. Sekarang sudah mulai main di 1 M-an. Iya. Yang ini yang boleh katakan laku. Iya. Ya. Terbukti dengan beberapa developer melakukan program pemasaran atau penjualan new produknya. Ya, produknya. Itu boleh katakan hampir sebagian besar sold out. Oh, luar Ya. biasa. Benar. Jadi Tentunya ini kalau para developer kita menggunakan tenaganya Pak Michael Ong, sold out-nya lebih lagi kan begitu ya. ya, Cuannya mudah-mudahan. lebih banyak. Luar biasa. Nah, sebetulnya gini Pak, Pak Haji. Jadi kalau kita boleh perhatiin ya, Iya. kita boleh perhatikan itu. Kalau kita lihat dari property outlook, Oke. ya, sebetulnya sekarang ini kita nih di posisi jam 6 jam 7, Ya, oke. ya. Ya. Kalau kita lihat jarum jam, Iya. jarum jam itu dia berputar, Iya. dia posisi di 6 jam 7 itu kan di posisi di bawah. Iya. Ini bakalan akan posisi akan naik. Naik kembali. Nah, saatnya sekarang ini bagi para investor, Ya. terutama yang dananya kuat, Ya. saatnya beli sekarang ini. Oh, begitu. Karena Termasuk juga masyarakat nih harus beli. Ya. Oke. karena gini, bagi mereka yang istilahnya ya penghasilannya terganggu, ya pekerjaannya terganggu, mereka kebutuhan. Ada istilahnya kalau bahasa properti butuh duit, butuh uang, ya. Mereka jual properti. Oh, begitu. Nah pada saat sekarang ini para investor masuk untuk beli. Artinya situasi pasca pandemi ini Ya, banyak sekali properti-properti yang dijual dengan harga murah begitu. betul. Oke. Betul. Lanjut Pak Jo, sama Nah. Pak Michael. Nah, jadi kalau kita lihat saatnya memang sekarang ini untuk kita masuk, para investor untuk masuk, para developer untuk istilahnya memproduksi produknya dia lagi. Kalau sebelumnya ini pada saat benar-benar pandemik, jadi istilahnya mereka menahan, Iya. ya, Iya. mengurangin istilahnya pembangunannya, Oke. ya. Sekarang mereka sudah mulai. Oke. Ya, terbukti dengan penjualan NUP ya, sold out, Sold out, beberapa betul. developer sold out. Dan kalau boleh kita lihat biasanya NUP itu mungkin sekitar 50-70% yang 5% betul. lancar. Lancar. Ya, yang lainnya sekarang bisa sampai 70-80%. Oke, Pak Michael. Ya. Begini. Di tahun 2021 kemarin kita betul-betul parah Ya. dengan COVID itu. Ya. Apa sih yang dirasakan Pak Michael tentang properti ini
apakah masyarakat itu sudah tidak lagi punya satu moto bahwa sandang pangan dan papan ini yang kita katakan, apakah sebegitu anjlok penjualan sehingga properti dikatakan stuck di tahun 2021? Bagaimana Pak Michael? Ya, jadi gini, penjualan masih tetap ada, tapi memang banyak penurunan. Ya, ini setelah kita analisa, kita ini semua dari beberapa developer, dari teman-teman saya juga yang developer itu sama. Mereka mengeluh mengenai penjualannya. Ya, pada saat pandemik. Termasuk apartemen-apartemen yang tumbuh di kota Surabaya ini begitu. Betul. Nah, tapi dalam perjalanannya itu orang mulai masuk. Ya, memang mereka terganggu sih. Banyak PHK ya. Betul. Perbankan pun juga membatasin, bahkan sampai stop memberikan ini kucuran dana KPR-nya, KPA, KPR. Boleh dikatakan juga mereka selektif sekali. Ya, selektif sekali. Nah, kemudian tapi bagi mereka yang masih ada pekerjaannya masih oke, dana tabungannya masih oke, mereka masih masuk beli. Pak Michael. Separah itukah properti kita di tahun 2021 dengan gelombang COVID yang seperti itu sehingga tidak tumbuh? Apakah bisa dikatakan bahwa daya beli masyarakat sudah semakin turun begitu? Ya, jadi gini, mereka lebih mementingkan safe dulu. Safe, betul. Seperti yang Pak Michael tadi sampaikan, ya. Mereka lebih mementingkan safe dulu daripada investasi di properti. Kecuali mereka yang betul-betul butuh properti. Ya, untuk yang investasi dia wait and see, tunggu. Ya. Karena mereka juga bingung. Properti mau dijual juga gak ada yang beli. Intinya seperti itu. Termasuk dengan mohon maaf Pak Michael, rumah sangat-sangat sempit dan sangat-sangat sederhana itu apa juga nggak laku juga. Nah, jadi kalau saya perhatikan dan saya analisa, itu boleh dikatakan bukan nggak laku, dia laku, tapi ada penurunan, merambat banget gitu. Betul. Nah, cuman kita bersyukur ya berada di Republik Indonesia ini, ya. Pemerintah itu tidak tutup mata. Ya, pemerintah itu cukup memperhatikan masyarakat, terutama mengenai kebutuhan papan. Betul. Ya. Makanya pemerintah itu memberikan fasilitas free PPN. Ya, ini luar biasa, nilainya 10% sendiri. Jadi cukup besar gitu. Ya. Dari sana properti mulai tumbuh kembali. Termasuk itu Pak Michael, artinya bahwa keringanan pengembalian kredit itu juga diperhatikan pemerintah. Restructure. Oke. Kembali sekarang, saya yakin kawan-kawan kita pemerhati properti hari ini setelah kita bicara berdua ini Pak Michael, mereka ada suatu keyakinan kan begitu. Dan kita dorong agar pertumbuhan perumahan, terutama perumahan yang menengah ke bawah ini juga cukup semarak. Sejauh mana optimisme Pak Michael untuk tahun 2022 kan begitu? Apalagi ini sekarang ada info tentang COVID gaya baru kan begitu. Mudah-mudahan COVID gaya baru itu cukup di Afrika saja. Omikronnya. Iya, Omikronnya. Jangan ke Madura atau jangan ke Surabaya, cukup di Afrika saja. Kira-kira optimisme yang bagaimana yang ingin dibangun oleh pengusaha kita, kawan-kawan pelaku properti kita ini untuk tahun 2022 bagaimana Pak Michael? Jadi gini, saya perhatikan, saya perhatikan pola kebiasaan dari masyarakat, terutama Surabaya sekarang, Surabaya Sidoarjo. Saya rasa kok mereka rasanya nggak mengenal COVID lagi, nggak merasa ada COVID. Mereka santai sekarang. Ya, di mana-mana juga. Ya ini cukup bagus. Ya sebetulnya cukup bagus. Kita jangan istilahnya trauma, kita jangan sampai takut dengan adanya COVID, tapi bukan berarti kita sembarangan, bukan. Tapi kita tetap harus waspada, ya 5M tetap kita jaga, seperti itu. Nah, dengan kita lihat dari perekonomian, ya sudah mulai tumbuh kembali,
ya. Saya lihat juga toko-toko sudah mulai ramai, ya. Kemudian di plaza-plaza juga sudah mulai tumbuh juga, sudah mulai ramai lagi. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian kita akan kembali, ya. Meskipun memang ada info baru, ya, Omikron, ya, bahkan sudah masuk Indonesia ini infonya seperti itu. Tapi saya rasa dengan jumlah atau prosentase vaksin, ya, vaksin kita yang sudah istilahnya vaksin kedua itu sudah prosentasenya sudah cukup besar, ya, cukup besar, bahkan sampai ke anak-anak sekarang sudah 6 sampai 11 tahun sekarang, ya, sudah dilakukan. Saya rasa kekebalan atau imun kita sudah mulai. Berarti di tahun 2022 ini kita yakini properti kita akan menggeliat naik begitu. Betul. Kira-kira Pak Jo, ini properti-properti yang bagaimana yang di tahun 2022? Apakah mereka klaster-klaster yang baru, kemudian yang townhouse, ataukah yang properti seperti apartemen yang nantinya akan banyak diminati oleh masyarakat? Bagaimana? Jadi tetap, ya, kalau kita boleh ranking pertama adalah landed house. Ya. Kemudian ranking kedua adalah mungkin di investasi kafling, lahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apartemen. Nah, karena gini, memang apartemen di sini ini kurang memang, ya, masih. Betul. Maksudnya belum apartemen minded lah istilahnya, seperti itu, ya. Lain dengan Jakarta. Jakarta kebutuhan karena jarak, kemacetan, sehingga mereka butuh. Baik yang tipe studio maupun tipe 2 kamar, yang kecil-kecil apapun mereka tetap laku. Surabaya masih lemah, Pak. Jadi Surabaya bukan katakan lemah, bukan, ya. Tapi istilahnya kalau kita bandingkan dengan landed house, memang masih utama yang landed house. Ya. Tapi enggak untuk kemungkinan gini, seperti yang saya pegang kemarin, ya, saya istilahnya saya bantu untuk pemasarannya juga, cukup bagus juga, cukup bagus. Jadi mereka mulai mengerti, mereka mulai mengenal, ya, dan mereka mulai sadar bahwa istilahnya gini, kalau saya mau beli properti di Surabaya, istilahnya di tengah kota, butuh uang berapa, butuh investasi berapa. Betul, ya, karena tanah atau harga properti di Surabaya mahal. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, misal saya 500 jutaan lah sekarang. Masih ada itu, Pak Yu? Di pinggir. Oke, Pak Michael. Nah, ini harus ke pinggir. Yang penting rumah, seperti itu. Yang penting rumah, papan yang penting. Nah, kalau kita mau agak ke Surabaya atau istilahnya ke tengah, ya, dengan istilahnya nominal yang terbatas, mau nggak mau kita harus lari ke apartemen. Ya. Jadi kita bisa dapat lokasi, kita bisa dapat prestisnya. Ya, bagi mereka yang istilahnya mau enak lah, ya. Mau enak, jadi boleh katakan kok kita ngomong apartemen istilahnya. Apartemen itu kita beli bukan beli propertinya sebetulnya, tapi kita beli fasilitasnya. Pak Michael, begini. Kalau tadi dikatakan bagaimana dengan menggeliatnya properti dan suramnya tahun 2021 dan ada semacam optimisme yang luar biasa dari Pak Michael Ong untuk tahun 2022. Tentunya apakah akan mengarah kepada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pemerintah kota di Sidoarjo maupun Surabaya atau yang lain, bahwa mereka juga sejalan dengan para pelaku bisnis properti ini. Artinya, apakah masih ada fasilitas-fasilitas, apakah masih ada dukungan, apakah masih ada semacam kemudahan sehingga para pelaku bisnis yang saat ini ditangani oleh Pak Michael Ong, ini bagaimana peran pemerintah? Saya salut, ya, saya salut dengan pemerintah. Yang saya pegang ada Surabaya, Sidoarjo, ya. Jadi kedua tempat ini cukup istilahnya cukup support, ya, cukup support, terutama pemerintah pusat, ya. Ini
ada perpanjangan PPN lagi. Oh, alhamdulillah. Ya, Bersyukur yang mana sekali. Ya. kemarin sampai Juli, Ya. diperpanjang lagi sampai Desember. Ya. Kalau perlu dipanjang terus Pak Jo. Harapan kami seperti itu. Nah, ini ada perpanjangan lagi sampai Januari. Memang ada penurunan di pembatasan. Jadi kalau istilahnya kalau sebelumnya itu free PPN 100%. 100%, 100% ya. Ya, Terus, kalau oke. sekarang yang 70. 2M sampai 2M Oh, ada batas ini. ada ya, batasnya. Oke, iya, Nah, oke. kalau yang lalu kita lihat sampai 2M itu 100%, ya free PPN-nya. Iya. Kemudian di atas 2M sampai 5M itu 50%. Nah, kemudian untuk yang baru, Iya. untuk yang baru ini free PPN-nya 50%. Untuk yang di atas 2 miliar itu kurang lebih sekitar 25%. Oke. Ya, itu yang free. Oke, Pak Makalong. Jadi Oke. saya mencatat di sini bahwa sungguh besar perhatian pemerintah Ya. Kota Surabaya maupun Ya. Kabupaten Sidoarjo. Ya. Mudah-mudahan ini juga di daerah-daerah lain. Ini Ya. artinya bahwa pemerintah seiring sejalan dengan pelaku bisnis. Ya. Kemudian pertanyaan lain, Pak Yo. Kira-kira bisa nggak ada harapan untuk membeli properti bagi masyarakat yang katakanlah buruh kita yang sekarang juga pendapatan mereka juga cukup bagus, Ya. kemudian kawan-kawan kita yang di profesional, yang di perbankan segala macam, yang intinya di kalangan di tengah ini Ya. gimana Pak? Ya, Atau- jadi biasanya di awal-awal tahun, Iya. di awal-awal tahun, perbankan itu mulai mengucurkan kembali. Oke. Ya, ini terbukti juga para perbankan ini welcome sekarang, sudah mulai tanda-tanda sudah membuka diri, ya, untuk menerima KPR-KPR Iya. kembali. Ya tentunya jangan pinjaman online saja yang dibukakan begitu. Gitu. Oke. Jadi persyaratannya pun cukup lebih mudah sekarang. Oh begitu Pak. Ya, jadi lebih fleksibel lah, lebih fleksibel. Ya. Artinya begini Pak Michael Ong, bahwa syukur sekali bahwa hari ini kita bertemu dan Siap. berapa saat lagi kita akan menutup Ya. akhir tahun ini. Ya. Ada tambah wawasan begitu dan mudah-mudahan para pemirsa dan pemerhati kita Ya. bisa mengikuti pembicaraan kita ini dengan baik dan bisa punya harapan ke depan. Pak Michael Ong, bahwa kita tidak menafikan pada hari ini era digital. Betul. Saya yakin seorang profesional seperti Pak Michael Ong juga memanfaatkan bagaimana digital dan di properti. Betul. Apa yang Bapak lakukan untuk tahun 2022 dan di era digital ini Pak Michael Ong? Monggo. Siap. Jadi gini, di era-era digital sekarang, ini adalah boleh dikatakan eranya kaum milenial. Milenial, betul. Ya. Kita masih milenial, Pak. Kita masih milenial. Kita tetap meskipun sudah old, Oh, tetap kita harus mengakui bahwa kita harus tetap jiwa milenial. milenial. Jiwa siap, milenial. Ya. Ya. Jadi bagaimanapun kita harus memperkaya skill, Oke. cara pandangan kita, Iya. ya, seperti para milenial. Ya. Ya. Artinya Jadi- begini Pak Yo. Artinya Pak Michael Ong, bahwa kehadiran digital itu sudah merupakan sebuah keniscayaan yang harus Ya. Pak Michael Ong artikan. Nah, meng-create ini persoalan ini yang digital, apa yang menjadi memudahkan dalam marketingnya, kemudian mungkin tata layoutnya, pemasarannya, kemudian cara penjualannya, termasuk penyampaian informasi, apa yang sudah Pak Michael Ong lakukan ini untuk digitalnya nih? Ya, jadi gini. Karena sekarang ini era-era digital ya. Ya, Jadi kita harus masuk ke sana. Mau tidak mau harus tidak mau baik. main ke sana. Ya, Ke arah digital. ya, Ya. Banyak sekarang properti-properti yang sudah main ke, boleh katakan, podcast seperti Podcast, ini. betul. Ya. Ya. Kemudian video, oke. Ya. YouTube juga ya? YouTube, Oke. ya. Bahkan sampai ke TikTok. Oke, Ya. luar biasa. Nah, Tapi nggak ada jogetnya dulu TikToknya. Oke. itu image yang sebetulnya ya. Bagus, oke. Sebelumnya saya image TikTok itu istilahnya joget-joget aja. Iya, oke. Tapi ternyata luar biasa di Luar TikTok biasa. itu. Jadi dampak untuk- dari digital ini untuk properti kita juga cukup dirasakan. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau saya sarankan ya, saya Iya. sebagai profesional konsultan properti, saya sarankan para developer, para istilahnya
developer, pebisnis, ya, kemudian penggiat dari kerja, ya. Jangan sungkan-sungkan atau jangan malas-malas untuk kita masuk ke dunia digital. Oke. Ya. Pak Michael, kira-kira tahun 2019, kemudian tahun 2020, itu sebenarnya sudah di properti sudah dimulai dengan era digital. Artinya bahwa cukup dengan tangan kita, jari kita dan HP kita, bahwa properti yang kita beli kita bisa kendalikan, baik itu listriknya, pintunya, maupun lain sebagainya. Nah, itu yang tahun kemarin. Kira-kira smart home. Smart home, ya, oke. Nah, kira-kira apa yang mau disajikan lagi di tahun 2022 ini? Apakah teknologinya apa lagi nih yang bisa dibayangkan untuk tahun 2022 nih, Pak Michael? Jadi smart home itu tetap, ya, itu sebagai pelengkap. Ya. Jadi kalau kita melakukan pemasaran, kita bilang dalam hal pemasaran, dunia digital ini untuk penyampaian, menyampaikan dari produk yang kita jual itu ke masyarakat. Ya, intinya sana. Nah, smart home ini hanya sebagai salah satu pendukung, pelengkap istilahnya. Perangsang, ya, untuk mereka. Gitu. Betul. Dan memang cukup dimanjakan kita. Cukup nyaman juga, gitu loh. Semua pokoknya dimanapun ada internet jalan. Ya, seperti itu. Kita mau asal pulang, ada paketnya nih. Yang penting. Paket sekarang murah, Pak. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya paket ini ya. Paket internetnya. Iya, betul. Paket sekarang murah, murah-murah. Jadi walaupun sekian udah dapat berapa puluh giga. Ya, jangan sampai rumahnya itu mewah tetapi paketnya nggak ada gini. Pak Michael, jadi kita bicara tentang bagaimana perspektif 2022 dan keyakinan kita, optimisme kita, properti akan tumbuh, akan berkembang bagus. Dan saya yakin melalui sentuhan-sentuhan Pak Michael Ong di Surabaya, Sidoarjo, dan Jawa Timur ini akan muncul ide-ide baru tentang properti-properti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya sekarang ada pertanyaan masyarakat yang saya pikir adalah di mana-mana begitu. Harga selalu nggak pasti nih. Satu contoh semen, satu contoh besi, satu contoh ini segala macam. Ini terus selalu naik. Nah, ini bagaimana Pak Michael Ong? Artinya kan pengusaha kita juga mengantisipasi itu. Jadi harga ini bagaimana dengan harga-harga bahan baku yang terus naik ini bagaimana? Betul. Kalau kita perhatikan memang sejak dari dulu harga bahan baku atau bahan bangunan selalu naik. Ya. Dimana properti juga harus mengikuti. Ya, kalau enggak nutut mereka. Ya. Dan saya yakin juga di tahun 2022 ini properti sudah mulai tumbuh. Ya, mulai tumbuh. Begitu juga mengenai harga. Meskipun boleh katakan kita di era pandemik, ya, di era pandemik bahwa harga properti stuck. Tapi kan bukan turun. Betul. Yang istilahnya orang beranggapan turun itu sebetulnya bukan turun. Karena apa? Sebelumnya naiknya terlalu tinggi. Intinya seperti itu. Nah, jadi untuk yang sekarang ini akan tumbuh. Harga pun akan tumbuh. Saya yakin itu. Kebutuhan pun akan tumbuh. Yang mana terbukti juga beberapa developer yang saya pegang, yang saya misalnya konsep, peminatnya cukup bagus. Pak Michael, seperti itu. Saya memang memperhatikan bagaimana sentuhan-sentuhan Pak Michael sehingga saya melihat banyak sekali properti di Sidoarjo, Surabaya tumbuh dan berkembang. Betul. Nah, sekarang ini yang saya ingin sampaikan, ada nggak pemikiran Pak Michael Ong tentang bagaimana ini dengan persoalan lingkungan misalnya? Kan tidak mungkin kita harus pakai kayu itu terus. Ada perubahan-perubahan desain apa nanti yang ke depan yang menurut Pak Michael itu sangat-sangat penting untuk properti kita? Jadi gini, kalau saya lihat untuk sementara ini masih model tipe-tipe minimalis. Ya. Tapi kita perhatian juga bahwa penggunaan seperti kayu sudah berkurang. Sudah berkurang. Berapa persen sekarang, Pak? Boleh dikatakan
hampir 70%. Oke. Ya. Jadi Properti pintu, sekarang ya, pintu pun sekarang sudah PVC. tidak lagi itu. Oke. ya sudah model-model seperti PVC. Oke. Ya. Yang saya tahu bahwa ketika kita lihat di perumahan-perumahan itu tentunya ada spandek, ada kalvalum segala macam, begitu ya. Ya. Tentunya sudah tidak menggunakan lagi kayu, tidak menggunakan ya. lagi ini. Kemudian ornamen-ornamen yang lain bagaimana, Pak? Ada beberapa yang tetap harus masih tetap pakai, ya, yang tidak bisa digantikan. Ya, mungkin istilahnya tadi boleh katakan pintu ya, pintu meskipun yang utama tetap pakai yang kayu. Ya, mungkin yang di dalam sudah mulai pakai model UPVC atau model sekarang ada PVC yang dimodif, ya. Itu ada punyanya satu produk itu seperti itu. Ya, dari kusennya kalau kita lihat kan sudah mulai alumini. Ya, alumini. Pak Michael, begini. Ya. Saya yakin kalau meng-create sebuah perumahan-perumahan yang menengah ke atas, saya pikir itu sudah sangat jago banget ini. Mengenai harapan masyarakat dengan perumahan-perumahan yang maksud masyarakat juga harus menerima manfaat itu, apa yang Pak Michael Ong akan lakukan di tahun 2022? Desain kayak apa, kemudian bagaimana propertinya, bagaimana, kemudian sebuah gambaran yang kayak apa, kemudian pemasaran yang kayak apa, sehingga ini berimbang, jangan yang gede-gede saja yang harus terjual, tapi yang kecil-kecil ini terjangkau oleh masyarakat. Monggo. Jadi gini Pak, kalau yang kita ngobrol mengenai yang besar, ya, yang besar-besar kita istilahnya gampang ya. Kita mendesainnya itu lebih mudah. Karena apa? Lahannya besar. Ya. Yang kita sekarang perlu fokuskan adalah yang kecil-kecil. Ya, terutama sekarang ini tanah 5x10, 5x12, 6x10, 6x12, bahkan ada yang 4x10. Wah, itu kalau 4x10 bagaimana itu? Nah, istilahnya gini, tapi mereka ya naiknya ke atas. Jadi mainnya 2 lantai. Ya. Bayangin kalau 1 lantai nggak bisa apa-apa kita. Betul. Seakan-akan kita ada juga sih yang istilahnya dia mainnya 1 lantai, istilahnya apartment landed. Ya, memang didesain seperti itu gitu loh. Itu berapa kamar Pak? Yang tipe terkecil itu berapa kamar tuh? Nah, umumnya 2 kamar. 2 kamar. Ya, 2 kamar. Karena di bawah itu dipakai untuk ruang keluarga dan ruang servis seperti dapur dan lain-lain. Kemudian yang di atas khusus kamar. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan bahwa tetap lingkungan harus kita ini yang create. Saya paling suka, karena beberapa tahun yang lalu ketika kita ketemu dan kita bicara, Pak Michael Ong tidak pernah bicara tentang bagaimana itu profit yang sangat tinggi. Tidak. Tetapi Pak Michael Ong selalu ngomong dengan saya, bagaimana masyarakat, orang nyaman, aman, senang dan tinggal. Otomatis lingkungan juga demikian. Ini yang sangat luar biasa. Adakah desain terbaru untuk sebuah lingkungan? Contoh begini, ada semacam satu manajemen di mana itu mengatur tentang sampahnya, pengelolaan airnya. Itu bagaimana Pak? Jadi gini, kalau mengenai sampah, sampah lingkungan, pokoknya saluran juga. Saluran nih harus, ya. Jadi drainasenya kita harus mengatur, terutama zaman-zaman musim atau musim-musim hujan ini, ya banyak tempat-tempat banjir atau gimana. Nah, ini yang harus kita perhatiin. Supaya apa? Lingkungan itu nyaman. Betul. Ya. Saya mengkonsep seperti itu tuh karena apa? Seakan-akan saya yang memiliki. Ada di situ ya? Nah, kalau misalkan banjir, ya saya nggak mau. Nah, makanya harus dibuat yang nggak banjir. Drainasenya harus diatur yang benar. Ya. Kemudian penataan tata ruangnya, termasuk juga yang hal kecil yang tidak boleh kita lupakan, tempat sampah. Ya, ini kita harus ada. Fasilitas umum juga. Betul. Fasumnya. Ya. Jadi lebar atau row jalannya. Betul. Ya, ini kita harus perhatikan juga, meskipun bukan berarti ini rumahnya kan kecil, ukurannya kecil, jadi
ya udah terima apa adanya. Jangan seperti itu juga sih. Kalau saya sarankan, tetap orang lebih nyaman. Ya. Saya pernah meng-create juga ya, dengan tipe rumah 40, ya, tipe rumah 40. Jalan saya buat 11 meter. Oh, luar biasa. Row-nya. Nah, itu ini yang saya paling suka dengan kalau ngobrol dengan Pak Michael Ong ini karena apa? Selalu berpikir untuk manfaat orang banyak kan begitu. Betul. Di properti pun kita juga demikian. Betul. Lalu begini Pak Michael Ong, kalau kita bicara tentang properti, tentunya tidak terlepas hubungan daripada beberapa para pelaku bisnis yang pendukung. Betul. Orang sekarang mungkin galangannya, yang lainnya. Bagaimana pendapat Pak Michael tentang apakah mereka yang sekarang mendirikan properti itu, mendirikan developer itu, bisa dimasukkan para pengusaha-pengusaha kecil kita, usaha-usaha yang mereka juga penyuplai ini, bagaimana? Ya. Memang dengan kondisi seperti ini, Mbak Haji ya. Harga kita tidak bisa, istilahnya masih belum ya, belum menanjak secara signifikan. Ya. Kecuali nanti benar yang kita analisa selama ini di 2022-2023 ini terjadi boom, itu baru properti akan ini yang harga pendukung adalah dari bahan baku ya. Nah, bahan baku ini kalau harga bahan bakunya tinggi, otomatis developer harus jualnya tinggi. Nah, kalau developer jualnya tinggi, masyarakat membayarnya pun juga lebih banyak. Kocek kantongnya. Berarti kemampuan mereka atau jumlah orang yang istilahnya mampu untuk menyerap terbatas. Nah, makanya kita mulai dari awalnya dulu, dari sumbernya dulu, bahan bakunya. Makanya istilahnya zaman sekarang ini nggak bisa kita mengambil keuntungan terlalu besar. Yang penting jalan dulu, lancar dulu. Ya, para yang tadi Pak Haji bilang, apakah galangan-galangan yang UKM ini bisa masuk? Bisa. Bisa. Bukan berarti nggak bisa. Hanya galangan yang besar yang bisa masuk, tidak, gitu loh. Asal yaitu tadi mereka bisa memang mungkin bersaing di harga mungkin masih belum bisa ya, karena galangan besar, dia modal besar, dia pasti harganya dapatnya lebih murah daripada yang galangan kecil. Tapi dengan istilahnya kemudahan, kemudian dengan kecepatan, ya mungkin misalkan nih saya pesen semen 1 truk. Kalau ini butuh waktu misalkan 1 minggu, tapi kok galangan besok dikirim sudah misal. Meskipun tidak langsung 1 truk misalkan. Ya mungkin berapa puluh sak dulu dikirim, tapi rutin. Nah, itu mendukung kecepatan. Dengan kecepatan seperti itu, otomatis ongkos kerja menurun. Nah, ini kan saling mengisi. Itu. Makanya harga bisa masuk nantinya. Jadi bukan galangan besar aja, tapi galangan kecil bisa. Saya yakin seperti itu. Makanya kan saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan para pemirsa dan pemerhati properti termasuk gubernur kita, wali kota kita, bupati kita. Saya senang dengan beberapa hal yang selalu dengan Pak Michael ini tidak saja memperhatikan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Termasuk juga saya masih teringat itu ketika Pak Michael Ong itu memberikan semacam training kan kepada para entrepreneur muda calon waktu itu, bahwa untuk tidak takut untuk berbuat, tidak takut untuk berusaha, dan yang nanti itu bekerja dulu, itu sukses akan mengikuti kan begitu. Oke, kita kembali ke apartemen. Pak Michael, saya tidak melihat di Surabaya ini pembangunan 2020-2021 apartemen itu tidak seperti Jakarta. Di Jakarta begitu menjamur apartemen, kan begitu ya. Dan di Surabaya ini, apakah apartemen kita ini memang tumbuhnya lambat? Boleh dikatakan seperti itu. Jadi karena penyerapan dari masyarakat juga lambat, juga rendah. Ya, makanya mereka juga
eh, agak-agak harus istilahnya perusahaan yang cukup kuat dia yang jadi pemenang. Karena gini, kebiasaan dari apartemen sama landed house ini bedanya gini, Pak. Kalau apartemen ini kita harus mempunyai modal yang cukup kuat. Ya. Misal satu apartemen ini terdiri dari 100 unit. 100 unit. Misal ya Pak ya, 100 unit. Laku 10 unit. Lakunya di lantai 5, di lantai 10 misalkan. Mau nggak mau developer ini harus membangun semuanya. Beda dengan landed house. Ya. Dari 100 unit laku 10, ya sudah dibangun yang 10. Oke, ya. Gitu. Betul. Logikanya kan seperti itu. Iya. Mau nggak mau ini namanya apartemen karena dari bawah ke atas ya harus diselesaikan sampai selesai. Betul. Jadi nggak mungkin ya udah lantai 1 sampai 3 nggak dibangun dulu, nanti lantai 5 baru dibangun. Ya kan nggak mungkin. Terus, iya. Nah, ini nancepnya di mana itu? Nah, nancepnya di mana iya, gitu loh. Betul. Nah, seperti itu sehingga developer istilahnya penjualannya masih belum ini, mereka ya bukan stop tapi mereka agak perlahan. Ya. Gitu. Menyesuaikan dengan kondisi. Dan saat ini Pak Michael, kalau menurut Pak Michael sekarang sudah mengarah kemana ini pembangunan perumahan ini? Ya. Kalau di Surabaya di sebelah mana, kalau di Sidoarjo di sebelah mana, apakah Mojokerto juga demikian sudah menggeliat? Di daerah-daerah mana saja yang sudah mulai berkembang ini? Ya. Jadi kalau kita lihat dari Surabaya Barat sudah arah ke Menganti, ya. Diorejo, betul, ya. Bahkan sampai ke Gresik. Ya. Ini itu hal yang wajar. Ya. Kalau kita perhatikan dulu daerah-daerah Sidoarjo yang daerah Sukodono, ya. Orang beli nggak mau mungkin. Karena Wonoayu juga begitu. Wonoayu ya, murah-murah gitu. Kalau kita perhatikan sekarang, lahan di daerah sana sudah tinggi. Oh, harga juga? Ya, harga tinggi. Jadi memang arahnya istilahnya melebar, ya. Jadi melebar. Makanya tadi saya katakan, saya dulu 500 juta beli di tengah kota bisa. Sekarang harus di pinggiran, ya. Nantinya akan di pinggirannya lagi. Lebih ke dalam lagi. Betul. Tapi nggak usah khawatir. Yang dikatakan pinggiran ini akan jadi kota juga nantinya. Betul. Ya, jadi nggak usah khawatir. Wah ini kok di pinggiran ya? Kok ini enggak? Yang penting kita harus perhatikan, ya developernya ini siapa? Nah ini. Konsepnya bagaimana? Betul. Ya, pengembangan lingkungannya bagaimana? Betul. Nah kalau itu bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan di sana, masuk aja. Karena itu akan menjadi boleh katakan jadi emas juga nantinya. Makanya, kadang memang masyarakat begini, Michael. Kita kadang-kadang beberapa tahun melihat, ini kosong, sepi, gitu. Ngapain kita di sini? Tapi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, kita ke sana lagi, kita terkejut. Di sana sudah ada gerai-gerai minimarket sudah berdiri di situ, pompa bensin sudah berdiri di situ, kan begitu ya. Nah ini cocok dengan nanti yang sampaikan. Kemudian paralel dengan yang disampaikan Pak Michael Ong, masalah klasik sebenarnya. Ketika perumahan itu berdiri, kemudian jalan lama ini kadang-kadang sempit. Artinya bahwa penduduk bertambah di situ tuh. Lalu lintas kita ini juga semakin padat. Gimana itu Pak Michael Ong? Jadi sebetulnya gini Pak, ini boleh katakan kepadatannya ini, keramaiannya dari jalan ini, ya, ini merugikan atau menguntungkan? Betul. Ya, coba saya tanya juga para pebisnis muda, ya. Bagi Bapak Ibu di sini, menguntungkan atau merugikan? Betul. Ya, semua ada plus minusnya, betul. Kalau kita lihat dari sisi, saya hanya melihat dari sisi positif, ya. Bahwa di tempat yang ramai, harga properti mahal. Betul. Otomatis harga tanah juga naik. Orang bilang bahwa wah di sana macet, di situ ramai.
nggak nyaman. Coba kita lihat harga properti di sana, nggak ada yang murah. Tapi coba, itu propertinya nyaman, enak, tenang, sepi. Lingkungannya sepi, Pak. Betul, Propertinya sepi, harganya masih murah. Ya. Intinya itu. Jadi kita mau nggak mau, kita harus menerima itu, dan Betul. kita harus menikmatin itu. Supaya apa? Investasi kita bertumbuh. Intinya gitu. Oke, Ya. Pak Michael Ong. Ya. Jadi 11 pertanyaan yang saya sampaikan ke Ya. panjenengan sudah terjawab. Ya. Yang penghujungnya ini yang di gongnya begitu. Ya. Apa kiat-kiat panjenengan untuk para pemula pebisnis properti kita ini Ya. untuk dia berani melangkah di tahun 2022 untuk Ya. menanamkan investasinya di bidang properti ini? Ya. Apa kiat-kiatnya, Pak Ong? Jadi di tahun 2022 ini kalau saya sarankan ya untuk para pebisnis muda, para penggiat di properti, Iya. bahwa jangan takut-takut masuk ya, tapi tidak asal masuk. Semua terkonsep, semua terplanning, Ya, ada desain, grand ada desainnya. desainnya dulu Iya. ya, ada marketing plan-nya dulu, Oh gitu. semua direncanakan dulu Ya. ya. Seperti yang tadi tetap saya sarankan Ya. ya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembentukan lingkungan ya, yang nyaman Terbaik. Gitu kan. ya, sehingga orang itu asri Ya. ya, sehingga orang itu tenang dari sisi keamanannya juga Ya. ya. Kemudian desain rumah, Ya. tata ruang Tata ruang. ya. Rumah kecil nggak masalah, yang penting tata ruangnya fungsional Ya. ya. Jadi bukan asal ada tapi berfungsi Ya. sesuai fungsinya. Nah, saya rasa cukup nyaman. Kemudian keringanan atau kemudahan orang untuk memiliki ya. Contoh soal seperti cara bayar. Opsi-opsi untuk Betul. kreditnya juga begitu. Betul. Nah, itu yang paling penting juga. Sehingga apa? Rumahnya bagus, lingkungannya bagus, tapi orang nggak mampu beli, sama aja. Ya, tapi kalau kita boleh dikatakan bahwa lingkungannya nyaman, ya, modelnya bagus, tata ruangnya juga bagus, ya, Ya. terjangkau, harga terjangkau, fasilitas oke, ya, saya yakin apa yang terjadi sold out itu akan terwujud. Tentunya dengan kehati-hatian bagaimana dengan lahan itu kan ya. Betul. Di awal kita Betul, bicarakan legalitas. legalitas kan Legalitas begitu itu tetap harus dijaga. Dan saya yakin Pak Michael Ong ini adalah orang yang paling safe. Sehingga kalau sentuhan-sentuhan properti di tangan beliau bukan persoalan sold out, tetapi nyaman dan nyaman tadi. Betul, aman juga. Aman dan nyaman ya. Karena saya kok legalitasnya nggak oke, saya nggak mau. Oke, ya. Intinya itu. Oke, yang terakhir nih, kita bicara khusus tentang Surabaya. Ya, Secara khusus, ya. bagaimana geliat daripada properti kota Surabaya ini, Pak Nabil? Saya rasa cukup bagus. Peminatnya juga cukup bagus. Walaupun dengan harga sudah sekarang sudah di atas 1 miliar. Tidak ada loh perumahan yang harga di bawah 1 miliar sekarang, Pak. Betul. Iya. Ya. Jadi bahkan untuk makanya gini, kalau saya bilang bahwa para pebisnis atau investor Iya. ya, yang punya suku cadangnya atau dananya kuat sekarang masuk. Sekarang masuk. Oke. Ini terbukti gitu loh. Penjualan properti yang kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini mungkin yang 1M ke bawah aja. Memang 1M ke bawah laku keras. Ya. Tapi yang 10M, Iya. 10 miliar, bahkan lebih dari 10 miliar laku. Masih ada. Betul. Masih ada. Nah, dia yang istilahnya jeli. Betul. Ya, investor yang cukup jeli. Oke, Dia makan. saya melihat apakah sekarang para pebisnis muda kita ini Ya, akan mengikuti pola, kan di situ ada rumah-rumah nih ya. betul. Kemudian rumah yang tidak disebutkan lebarnya cuma 12, kemudian dijadikan 2. Itu bagaimana Pak Michael? Ya, Kan sudah ada ini, sudah ada. Mereka ada di perumahan itu, kemudian mereka
rumah itu rusak, kemudian rumah itu dirobohkan, Betul. ditumbuhkan kembali, Betul. tapi rumah itu tidak satu unit, tapi jadi 2 unit. Betul. Bagaimana? Jadi gini, kalau memang itu di lingkungan ke Surabaya ya Pak Iya. ya, yang kita tahuin bahwa atau pebisnis atau pebisnis yang lain tahu bahwa harganya mahal, Ya. harga lahan mahal, properti mahal di sana. Iya. Kalau misal ini yang pernah saya tahu nih, Ya. ukuran 10 kali 20, Ya. sebetulnya ukuran ideal pada saat lalu itu. Tapi kalau sekarang ada rumah seperti itu dirobohkan, dibangun lagi, otomatis bangun 2 lantai, Ya. mau dijual harga berapa? Dan siapa yang mau beli? Intinya seperti itu. Makanya dibagi. Tadi Pak Haji bilang bahwa 12 kali sekian dibagi 2. Betul. Ini yang saya tahu 10 kali 20 dibagi bukan 2, dibagi 4. Luar biasa. Saya sampai berpikir lagi. Artinya nanti tidurnya bisa cuma berdiri Nah, gitu ya. saya berpikir seperti itu. Apa bisa laku gitu loh. Nah, terus mau bagaimana? Ya tentunya. Tapi ternyata Ya, yang luar biasa, habis. Nah, tapi tentunya kan Pak Michael Ong tidak mengikuti dengan pola-pola seperti itu, Pak. Mereka kan punya prinsip tetap kan saya begitu ya, punya punya prinsip. idealisme gitu ya. Betul. Karena bagaimanapun juga bahwa siapa ini yang mendesain, siapa yang meng-create, siapa yang menggambar, paling tidak nama Pak Michael Ong yang dipertaruhkan. Betul. Terima kasih Pak Michael Ong. Siap. Malam ini kita bisa bicara tentang properti. Ya. Dan harapan kami ke depan kita akan memperdalam lagi bagaimana secara teknis dan bagaimana itu marketing apa segala macam. Tentunya tidak kita berdua, nanti kita akan menghadirkan kawan-kawan kita yang lain. Siap. Kita kroyok rame-rame. Siap. Yang paling penting bagaimana properti ini mulai tumbuh Betul. dan berkembang kan begitu. Betul. Dan lebih penting lagi masyarakat bisa beli. Betul. Dan saya masih yakin sampai dengan hari ini Ya. bersama Pak Michael Ong Yap. yang tentunya punya prinsip properti jadi lebih indah, nyaman dan aman. Betul. Terima kasih. Salam Terima kasih. kopi, singkong dan kopi, Pak Dina. Saya ulang lagi, salam kopi dan singkong. Terima Salam kasih, Pak. kopi dan singkong. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.